Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib musalla Nuansa Ubalan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan pada malam hari ini melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk menunaikan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk amalan-amalan ketaatan tersebut yang kita lakukan pada malam hari ini adalah diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dikerjakan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, bersumber dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min ahadin yakhruju min baitihi mutatahhiran hatta ya'tiyal masjida fayusalli fihi ma'al muslimin aw ma'al imam thumma yantadhirus salata allati ba'daha illa qalatil malaikah Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu." Yang artinya, tidaklah seorang muslim yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, berarti wudhunya dari rumah, lalu dia datang ke masjid, salat di dalam masjid tersebut bersama kaum muslimin yang lain atau bersama imam, kemudian dia menunggu salat yang berikutnya,
berarti menunggu sholat setelah sholat, menunggu sholat isya setelah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib dia tidak beranjak pulang, tetapi dia menanti untuk sholat berikutnya dengan mengikuti kajian, membaca Al-Quran, berzikir atau yang lainnya. Maka berkata malaikat, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat mendoakan orang yang ada di masjid tersebut, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Mudah-mudahan hadis yang baru saja kami bacakan ini adalah hadis yang Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam hadis ini. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah merahmati kita semuanya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tidak memperpanjang muqaddimah karena memang saya sudah terlambat. Kita lanjutkan pembahasan kita. Terakhir pertemuan kita di bulan Juli, Bapak Ibu sekalian. 29 Juli. Agustus dan September saya udzur. Kita telah menuntaskan dosa besar yang nomor 3 tentang sihir. Pembicaraan kita masih tetap membahas kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kitab yang berjudul Al-Kabair. Malam hari ini kita akan memasuki dosa besar yang nomor 4. Apakah dia? Meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Tidak mengerjakan sholat. Seperti biasa Bapak Ibu sekalian, materi kita selalu kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama dalil-dalil. Bagian yang kedua penjelasan-penjelasan dari dalil-dalil yang telah kita sebutkan. Jadi selalu begitu, dibagi 2. Termasuk nanti dosa besar yang berikutnya juga dibagi 2. Dalil, penjelasan. Dalil, penjelasan. Baik. Mari kita dengarkan bagian yang pertama adalah dalil-dalil. Dalil-dalil yang menunjukkan meninggalkan sholat termasuk dosa besar. Dalilnya banyak Bapak Ibu sekalian. Baik itu yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang bisa kita sebutkan. 1. Dalilnya surat At-Taubah. Surat yang ke-9 At-Taubah. Ayatnya ayat yang ke-5. Surat nomor 9 At-Taubah. Ayatnya ayat yang ke-5. Kita dengarkan muratalnya. Allah Ta'ala berfirman. At-Taubah ayat yang ke-5. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Kita dengarkan, silakan ya akhi. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Baik, terus. Tangkaplah dan kepunglah mereka. Dan awasilah di tempat pengintaian. lalu, Jika mereka bertaubat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. baik. Perhatikan baik-baik ayat ini. Di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan harus terpenuhi 3 syarat. Barulah seseorang yang tadinya musyrik dibebaskan dari hukuman bunuh. Coba perhatikan tadi ayatnya. Saya ulang pelan-pelan ya. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik.
berarti telah lewat bulan-bulan haram itu, berarti telah lewat 4 bulan. Bulan haram itu kan ada 4, bulan suci itu kan 4. Haram yang dimaksud di sini suci. Yang pertama adalah Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram. Ini berurutan ini. Bulan nomor 11, bulan nomor 12, bulan yang pertama Muharram. Dan yang terakhir Rajab, mendekati Ramadan sebelum Sa'ban. Nah itu ya. Berarti inilah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Tidak boleh terjadi peperangan. Kita lanjutkan. Saya ulang ayatnya. Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui. Tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka 1. Tobat, 2. Melaksanakan sholat, 3. Menunaikan zakat, berilah kebebasan kepada mereka. Jelas sekali. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maka kata para alim ulama, berarti di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menetapkan harus terpenuhi 3 syarat. Barulah seseorang yang tadinya musyrik dibebaskan dari hukuman bunuh. Dia tidak dibunuh. Syarat yang pertama taubat. Syarat yang kedua sholat. Syarat yang ketiga adalah zakat. Bila 3 syarat itu terpenuhi, berarti dia telah menjadi seorang muslim yang terpelihara darahnya. Tidak boleh diperangi, tidak boleh ditumpahkan. Namun, jika tidak terpenuhi, maka dia bukan muslim. Dengan demikian, siapa yang meninggalkan sholat, nah ini. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja tidak mau menunaikannya, berarti dia tidak memenuhi syarat untuk dibiarkan berjalan, yang berarti boleh dibunuh. Kata para ulama, boleh dibunuh. Tetapi yang melakukannya ulil amri, eksekutornya. Karena musyrik itu diperangi, karena dia tidak sholat. Ketika dia taubat, dia sholat, lalu dia membayar zakat, maka berarti muslim dia. Sehingga kalau muslim tidak boleh ditumpahkan. Ini yang namanya pemahaman balik dari ayat ini. Makanya ancamannya keras orang meninggalkan sholat 5 waktu, maksudnya ya, meninggalkan sholat 5 waktu ini. Ancamannya adalah bunuh. Ya, baik. Tetapi yang mengeksekusi adalah ulil amri, bukan kita. Sekarang kita lanjutkan dalil yang kedua, Bapak Ibu. Dalil kedua, masih di surat yang sama. Masih di surat yang sama, yaitu surat At-Taubah. Ayatnya ayat yang ke-11. Kita dengarkan At-Taubah ayat yang ke-11. Allah Ta'ala berfirman. Kita dengarkan ayat 11. Allah berfirman, At-Taubah ayat 11. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Silakan. Dan jika mereka bertaubat. 1. Apabila mereka bertaubat. 2. Melaksanakan sholat. Yang ketiga. Dan menunaikan zakat. Siapa yang mengerjakan 3 ini, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudara seagama. Jelas sekali. Allah berfirman, siapa saja yang bertaubat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka adalah saudara-saudaramu seagama. Berarti kalau begitu, jika mereka tidak sholat, meninggalkan sholat secara sengaja, bukan dulur seagama. Bukan saudara. Jelas ini. Jadi kalau ingin menjalin ukhuwah Islamiyah,
Yang namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim. Ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah. Kalau orangnya bertaubat, sholat, menunaikan zakat. Ini buktinya. Jika mereka bertobat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu saudara-saudaramu seagama. Kalau tidak sholat, bukan saudara kita seagama. Ya, berarti ini menunjukkan ancamannya keras, Bapak Ibu. Makanya meninggalkan sholat ini dampaknya adalah kufur, Bapak Ibu sekalian. Secara sengaja, ya baik. Kita lanjutkan, sekarang dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga disebutkan di dalam Al-Quran lagi. Suratnya nomor 74 Al-Muddatsir. Saya yakin Bapak Ibu sering mendengar ayat ini. Ayat ini familiar di telinga kita. Surat nomor 74 Al-Muddatsir, ayatnya 42 dan 43. Kita dengarkan ayat 42 dan 43. Allah Ta'ala berfirman, ما سلككم في سقر Qalu. قالوا لم نك من المصلين Silakan. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Apa jawaban penghuni neraka Sakor? Silakan. Mereka menjawab, Silakan. dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Jelas sekali. Mereka berkata, kami dahulu ketika di dunia bukanlah orang yang mengerjakan sholat. Berarti kalau begitu kesimpulannya, mereka yang tidak mengerjakan sholat, penghuni penduduk neraka Sakor. Ya, sedangkan Bapak Ibu kan tahu kan, materi kita di awal-awal saya nyampaikan kajian di musola Nuansa Ubalan ini, dosa itu dianggap besar. Dosa itu masuk kategori besar, salah satunya adalah setiap dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman neraka, maka itu dosa besar. Setiap dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman kutukan, laknat, murka, itu dosa besar. Setiap dosa yang pelakunya mendapatkan ancaman hukuman di dunia, entah itu kisos, entah itu had, entah itu kafarat, bayar denda, maka itu dosa besar. Termasuk ninggalkan sholat, itu dosa besar. Kenapa? Ancamannya neraka. Nerakanya Sakor. Tadi ayatnya kita dengar. Baik, sekarang dalil keempat. Dalil keempat. Dalil yang keempat, dalil terakhir dalam Al-Quran. Sebenarnya banyak, belum hadis ini, belum. Nanti hadisnya berikutnya. Dalil yang keempat adalah suratnya surat, ayo coba ditebak, kira-kira ini surat apa? Tidak ada hadiah ya di sini ya. Tidak menyiapkan, barangkali yang bisa dapat hadiah. Ini kira-kira masuk surat apa? Kita dengarkan dikit. Allah Ta'ala berfirman, begini bunyinya. Allah Ta'ala berfirman, فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. surat apa Bapak Ibu? Surat Al-Ma'un, surat yang ke-107, ayat 4 sampai dengan ayat 4 dan 5 saja. 4 dan 5, cukup, sudah mewakili 4 dan 5. Silakan dibaca. Maka celakalah orang-orang yang sholat, Celakalah orang-orang yang sholat. Lanjut. yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Nah, saya yakin Bapak Ibu pasti bertanya ketika mendengar ayat ini. Celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Bapak Ibu tahu yang dimaksud orang-orang yang melalaikan sholatnya? Di antaranya ini, kata para alim ulama,
makna ayat ini adalah orang yang mengerjakan sholat hingga sudah keluar waktunya. Sholat zuhur sudah masuk sholat asar. Sholat asar sudah masuk sholat maghrib. Sholat maghrib sudah masuk adzan isya. Begitu seterusnya. Atau orang-orang yang sering kali meninggalkan salah satu waktu sholat. Zuhur sholat, asarnya hilang. Asar kepegang, maghribnya jadi pagar ayu. Karena dia diriaskan mulai sore itu, iya. Itu jadi pagar ayu kan dirias mulai sore. Maghrib sholat, isaknya hilang. Isak kepegang, subuhnya hilang. Begitu seterusnya. Maka disebut dalam ayat ini celaka orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Baik, ini termasuk ancaman keras bagi mereka yang menelantarkan sholat. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian, dalil yang kelima. Hadis Nabi 1-4 ayat Al-Quran, dalil kelima. Minta tolong Mas dibuka Sahih Targhib wa Tarhibnya, jilid 1 itu. Itu jilid 1 apa jilid 3 itu? Oh jilid 2, jilid 1. Sahih Targhib wa Tarhib, riwayat At-Tabrani, nomor hadis 376. Sahih Targhib wa Tarhib 376 dari sahabat Abdullah bin Qurt radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 376, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah, fa in salahat salaha sairu amali, wa in fasadat fasada sairu amali. Jelas sekali, silakan. Dari Abdullah bin Qurt berkata, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Yang paling pertama dihisap atas seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Yang pertama kali dihisap oleh Allah, diaudit, dikoreksi oleh Allah dari seluruh amalan seorang hamba, sholatnya. Apa kata Nabi berikutnya? Jika ia baik, maka baik pula seluruh amalnya. Kalau sholatnya itu baik, maka amalan-amalan yang lain dianggap baik. Oh, menjadi tolok ukur ini, barometer. Kalau sholatnya rusak, lanjut. Dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh amalnya. Kalau sholatnya tidak baik, rusak, maka rusak pula seluruh amalan-amalan yang lainnya. Makanya Bapak Ibu sekalian jangan kaget kalau di dalam Al-Quran itu sholat itu selalu digandengkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Makanya sholat itu dijadikan tolok ukur barometer. Contoh, panjenengan kalau membaca Al-Quran, sholat itu mesti gandengan dengan zakat ayatnya. Wa aqimus sholah wa atuz zakat. Mesti gandengan. Nggak mungkin bisa. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Seakan-akan Allah hendak memberitahukan kepada kita, orang itu sekalipun zakatnya miliaran, tapi kalau tidak sholat, nggak diterima. Nggak diterima zakatnya. Makanya digandengkan sama sholat. Contoh lagi, di dalam Al-Quran, sholat itu selalu bergandengan dengan sabar. Sabar. Allah berfirman kalau nggak salah 2 kali, surat Al-Baqarah ayat 43 sama 152. Di situ Allah mengatakan Allah Subhanahu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sabar dan sholat sebagai penolongmu. Seakan-akan Allah hendak memberitahukan kita, ketika seseorang itu diberikan ujian oleh Allah, cobaan, apapun itu bentuknya, entah itu cobaan berupa kekurangan harta, kemiskinan, sakit ringan, sakit berat, kehilangan orang yang kita cintai, gagal panen, sudah, dan seterusnya, dan dia sabar, tapi orangnya tidak sholat, sabarnya tidak ditulis oleh Allah ganjaran pahalanya.
Padahal Bapak Ibu kalau pengen tahu, yang namanya sabar itu pahalanya besar. Panjenengan kalau pengen tahu, ibadah yang pahalanya no limit, gak ada limitnya. Karena semua ibadah ada angkanya. Orang sholat berjamaah di masjid, 27 kali pahalanya. Sholat di Masjidil Haram, 100.000 kali. Sholat di Masjid Nabawi 1000 kali. Sholat di Masjidil Aqsa, Palestina, dalam riwayat Ibnu Majah dikatakan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Suci gak bawa dosa. Sholat di Masjidil Aqsa. Semua ada pahalanya Bapak Ibu sekalian. Ada angkanya. Tapi anehnya di dalam Islam ada amal ibadah yang pahalanya no limit. Allah sendiri yang katakan tanpa batas. Pahalanya tanpa batas. Apa itu Ustadz? Cuman 3, tidak lebih. 3 amalan tanpa batas. Gak ada lebih. Apa itu? 1 sabar. Nanti dibaca sendiri ya ayatnya ya. Karena ini cuma materi tambahan aja. 1 sabar. Di mana ayatnya? Orang kalau sabar pahalanya no limit, tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Nanti dibaca sendiri. Az-Zumar ayat 10. Yang nomor 2, suka memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain. Loh itu dalilnya di mana? Orang itu kalau suka memaafkan pahalanya tanpa batas. Kalau tidak salah surat nomor 42, ayatnya 40. 42 ayatnya 40. Makanya panjenengan tidak akan pernah nemukan di dalam Quran ada kata-kata minta maaf. Nggak ada. Mintalah maaf. Nggak ada. Semua ayat Quran wal afina anin nas, maafkan kesalahan orang lain. Itu Ali Imran. Ada lagi surat Al-A'raf, khudil afwa, jadilah kalian pemaaf. Loh, semua isi Quran maafkan, maafkan, maafkan. Jadilah pemaaf. Gak ada kata-kata minta maaf. Loh berarti kalau kita salah sama orang, berarti kita tidak perlu minta maaf. Tetap minta maaf. Tapi kalau ditanya, mana yang lebih utama, meminta maaf atau memaafkan? Memaafkan. Karena orang minta maaf itu gampang Bapak Ibu. Gampang. Saya minta maaf ya, afwan ya kalau saya salah. Gampang. Tetapi memaafkan orang yang suka nyakiti kita, wah susah. Susah Bapak Ibu sekalian. Ini butuh pekerjaan hati ini soalnya. Iya. Sebab ada orang itu bilangnya begini. Wis Ustaz, wis tak sepuro Ustaz. Wis tak sepuro, wis tak maaf no, tak lalek no. Cuman saya tidak mau lihat mukanya lagi. Ya sama saja. Berarti Anda belum memaafkan. Kan ada enggak orang kayak gini, sudah saya maafkan tapi saya enggak mau lihat orangnya lagi. Ya sama aja. Yang namanya memaafkan itu ya lahir dan batin. Terus yang nomor 3 apa? Kan tadi ada 3, yang pahalanya no limit. Yang nomor 3 adalah berpuasa. Nabi SAW bersabda, "As-siyamu li wa ana azibi." Puasalah kalian, aku yang akan membalas puasa kalian. Gak ada angkanya. Nggak ada. Kalau yang lain ada angkanya. Ibadah yang lain. Kembali ke materi kita tadi. Kembali ke materi kita. Orang itu diuji apapun dia bisa sabar. Tapi kalau orangnya tidak sholat, maka percuma sabarnya. Nggak dapat pahala. Contoh yang lain. Sholat itu gandengan sama ibadah yang lain. Sama zakat sudah. Sama sabar tadi sudah ayatnya. Sekarang yang lain, sholat itu dalam Al-Quran gandengan dengan ibadah kurban. Menyembelih, ibadah kurban. Suratnya Ustaz, dalilnya di mana? Insya Allah panjenengan hafal suratnya. Bahkan menjadi surat favorit kita kalau sholat. Ayo, surat apa ini ya? Fasalli li rabbika wanhar. Surat apa itu? Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau karena Allah, karena Rabbmu, dan berkurbanlah. Salat dengan kurban gandengan. Seakan-akan Allah hendak memberitahukan kita, orang itu kalau Idul Adha, kurbannya banyak, sapi sekian ekor, kambing sekian ekor. Tapi orangnya tidak sholat, nggak diterima oleh Allah kurbannya. Percuma. Makanya tukang jagal yang dia menyembelih juga sembelihannya tidak sah. Kalau dia tidak sholat, tukang jagalnya kalau tidak sholat, maka tidak sah sembelihannya. Makanya teman-teman di Surabaya yang sudah mengikuti pelatihan apa itu? Juleha, ya penyembelihan syar'i.
Maka tukang jagal itu cuman kerjaannya hanya menguliti aja. Khusus menyembelih ini ikhwan-ikhwan kita aja karena sudah belajar. Bismillah. Loh mereka tidak, tukang jagal yang lain ini. Saya nggak bahas tukang jagal yang ada di sini ya. Tapi di sana ya, waktunya sholat zuhur, ikhwan-ikhwan meninggalkan pekerjaannya yaitu memotong-motong daging untuk sholat. Mereka tidak rokokan ya. Ketika ditegur, loh Pak, kok tidak sholat itu? Lah ya nopo Mas, niki anu ya Mas, apa itu baju saya kena darah. Loh tidak apa-apa, hewan yang halal kita makan itu kotorannya nggak najis. Tidak najis, hewan yang halal dimakan kotorannya tidak najis. Buktinya Nabi menyuruh kita dalam dunia pengobatan minum kencingnya onta. Minum kencing onta. Onta loh ini, kencing onta. Boleh, kalau kencing kambing? Enggak, hanya kencing onta aja. Berarti kalau begitu hewan yang halal dimakan onta, sapi, ya, terus kambing, ini kotorannya kalau kena di pakaian kita enggak najis, boleh dipakai sholat, enggak apa-apa. Yang najis itu kalau hewan itu haram kita makan. Ya. Misalnya Ustadz, kucing itu kan ada taringnya. Khusus untuk kucing saya abstain. Saya nggak bisa bilang apa-apa karena ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan kotoran kucing itu najis, ada yang mengatakan kotoran kucing itu tidak najis. Wallahu alam. Bahkan ustadz-ustadz kita senior pun juga banyak yang terjadi perbedaan pendapat. Baik, saya abstain untuk yang ini ya. Adapun yang lain, anjing najis lah karena hewan haram ini. Ya, jelas kotorannya najis. Seperti itu, babi, semuanya hewan yang haram dimakan kotorannya najis. Termasuk cicak berarti Ustadz ya? Oh, iyalah, iya. Tempat sholat kita ada kotoran cicak, harus dibersihkan dulu. Seperti itu, najis jelas. Baik, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Kembali ke materi kita. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sebanyak apapun amal ibadah seseorang, kalau dia tidak sholat, maka tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ada enggak dalil yang spesifik? Ada. Mari kita dengarkan surat nomor 9, kembali ke At-Taubah lagi, kembali ke At-Taubah. Ayatnya 54 tapi, At-Taubah 54. Bapak Ibu akan jelas sekali dalam ayat ini, At-Taubah 54. Allah Ta'ala berfirman, At-Taubah 54. Allah berfirman, وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. Silakan. Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah, apa itu Mas yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima? 1. Karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasulnya. 2. Mereka tidak melaksanakan sholat. Jelas. Infaknya tidak diterima. Sodakonya nggak diterima orang yang nggak sholat. Terus kemudian. Melainkan dengan rasa malas dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan terpaksa. Nah, Bapak Ibu sekalian, kembali ke materi kita. Berarti kalau begitu, orang yang meninggalkan sholat, maka ini adalah dosa besar. Karena amalan-amalan yang lain tidak diterima. Sholatnya baik, amalan yang lain dianggap baik. Sholatnya rusak, amalan yang lain dianggap rusak. Dijadikan barometer. Ini ya. Baik, jadi kalau ingin lihat orang itu soleh, lihat sholatnya. Bagaimana dia dengan sholat. Seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dalil nomor 6. Dalil yang ke-6, masih hadis Nabi. Dalil yang ke-6 disebutkan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 478. Minta tolong 478. 478. Loh, waduh, ini serem ini dalilnya ini. Horor ini dalilnya. 478. Silakan. Dari Buraidah radhiyallahu an. Silakan Mas baca. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata, Iya.
Nabi SAW bersabda, Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Silakan. barang siapa yang meninggalkan sholat asar, Ulang lagi Mas. barang siapa meninggalkan sholat asar, Maka amalnya telah batal atau terhapus. amalnya terhapus. Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka amalannya terhapus. Katanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan dalam kitab As-Shalah halaman 59. Beliau mengatakan yang dimaksud meninggalkan amalan itu ada dua. Meninggalkan sholat asar itu ada dua. Yang pertama adalah meninggalkan secara total dengan tidak mengerjakan sholat asar sama sekali. Pokoknya tiap asar nggak sholat. Tiap asar nggak sholat. Duhur sholat. Maka itu kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Seluruh amal solehnya mulai akil balik. Semuanya dihapus oleh Allah. Dihapus. Tapi kalau kemarin sholat asar. Hari ini Ahad tidak sholat asar. Berarti yang nomor dua ini. Ninggalkan amalan di hari itu. Ninggalkan sholat asar hari itu. Kemarin masih sholat. Maka yang dihapus amalannya seharian itu. Dihapus. Jadi kalau hari Ahad ini tadi dia tidak sholat asar. Sedangkan mulai subuh tadi dia sholat subuh, zikir pagi. Terus kemudian dia sodako, dia berbakti kepada orang tua. Dia menyumbangkan hartanya di jalan Allah. Ternyata nggak sholat asar. Itu semua dihapus semua oleh Allah. Dihapus. Ya hari itu aja sehari. Ya. Tapi kalau terus-terusan dia sering meninggalkan asar, maka seluruh amalannya terhapus semuanya. Wih, kenapa Ustadz kok disebut asar? Berarti kalau tidak sholat zuhur nggak apa-apa dong kalau begitu. Karena yang disebut cuman asar. Pak, Bu, maaf, panjenengan harus tahu. Kata para alim ulama, kalau salah satu yang wajib sudah disebut oleh Allah, disebut oleh Rasulullah, maka yang lainnya juga mengikuti. Contoh, Rasul pernah bersabda riwayat Tirmidzi, kata Nabi, Al-Hajju Arafah. Saya ulang ya, Al-Hajju Arafah. Sekali lagi saya ulang, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Bukan berarti kita kalau pergi haji, yang penting wukuf di Arafah. Tidak perlu ke Mina, mabit, tidak perlu ke Musdalifah, tidak perlu lempar jumroh, tidak perlu tawaf ifadah, tidak perlu yaitu sa'i. Bukan. Kalau sudah salah satu rukun haji, kan salah satu rukun haji kan Arafah. Sedangkan rukun-rukun yang lain kan ada. Satu disebut, yang lain ikut. Kata ulama, termasuk hadis tadi yang disebut asar, zuhur, mundur, subuh, mundur lagi ke belakang, asar, maghrib, kena semuanya. Berarti tidak sholat zuhur, terhapus amalnya. Tidak sholat subuh, terhapus amalnya. Katanya ulama lagi disebut asar karena asar itu punya keistimewaan. Apa keistimewaannya? Pertengahan dari seluruh sholat. Dia ada di tengah-tengah. Tengah-tengahnya antara subuh dengan duhur dan maghrib dan isya. Dia ada di tengah. Makanya disebut sholat wusto. Sholat pertengahan. Wusto. Dia ada di tengah. Ini barometer. Ini ditinggalkan. Amblas semuanya ini. Hilang semuanya. Semua amal solehnya. Ini tengah-tengah dia. Makanya jangan meninggalkan sholat. Terutama tanda kutip. Sholat asar. Hapus amalannya. Ya, dosa besar. Rugi kan? Capek-capek beribadah, ternyata tidak sholat. Salah satunya tidak sholat asar, dihapus oleh Allah. Ustadz, kalau orangnya tobat, dia bertobat, apakah amalan yang sudah dia kerjakan itu dikembalikan lagi? Tidak. Sekali terhapus. Terhapus. Ya, baik, kita lanjutkan. Dalil yang keberapa sekarang? 7. Yang ke-7. Dalil yang ke-7 adalah, silakan dibantu lagi, Sahih Targhib wa Tarhib. Nomornya 563. 563. Riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Silakan. 563. Baca Mas, silakan. Dan diriwayatkan juga oleh Abu Daud dan Nasai
dari lafaznya 563 Mas. 563. Atas sendiri kan? Dari Jabir bin Abdullah. Ayo baca, silakan. dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Silakan. antara seseorang dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Duh. Antara orang muslim mukmin dengan kekufuran, muslim dengan kufur saat dia meninggalkan sholat. Kalau dia mengerjakan sholat, maka dia muslim. Kalau meninggalkan sholat, maka dia orang kufur. Tuh bayangkan Bapak Ibu. Jadi ini hati-hati. Sholat ini ibadah yang luar biasa, ditinggalkan kufur. Ya, kufur. Kufur itu perbuatannya, orangnya kafir. Kufur itu perbuatannya, sama dengan munafik. Munafik itu orangnya, perbuatannya nifak. Sama dengan yaitu ya agamanya Islam, orangnya muslim, iman mukmin, ihsan muhsin, kafir kufur, nifak munafik. Orang ninggalkan sholat, perbuatan kufur, orangnya disebut kafir. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan. Jumhur sepakat, ninggalkan sholat waktu. Sengaja loh tapi ya, secara sengaja. Dia tahu kewajiban sholat, tapi nekat nggak sholat. Dia tahu kewajibannya, kafir. Makanya nanti itu rembetannya, termasuk masalah pernikahan, bisa batal pernikahannya. Kalau ada seorang suami tidak sholat, wanita farjinya tidak boleh disentuh oleh laki-laki yang tidak sholat. Oh iya. Jadi kalau seorang istri nolak ajakan suami, karena suaminya tidak sholli, tidak sholat, sah. Wanita itu tidak dilaknat oleh malaikat, karena dia punya alasan. Sholat atau disik tak layani. Sholat dulu, aku sebagai istri siap melayani. Kalau kamu tidak sholat, maka aku tidak akan pernah melayani orang yang tidak sholat. Karena orang tidak sholat ini kafir. Wong dia dengar adzan, rukun Islam dia tahu, hafal. Dia tahu kewajiban, tapi nggak sholat, kafir. Hati-hati loh, hati-hati. Ya, itu nanti rentetannya panjang ini. Ya, masalah pernikahan, masalah macam-macam. Ya, oleh karena itu meninggalkan sholat ini dosa besar Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan dalil nomor 8. Dalil yang ke-8. Dalil yang ke-8 adalah dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 574. 574 Mas. Riwayat Muhammad bin Nasr Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ayo silakan. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Man taraka sholata fala dina lahu. Silakan. barang siapa meninggalkan salat, Ulang lagi. barang siapa meninggalkan salat, Maka tidak ada agama baginya. tidak ada agama baginya. Orang ninggalkan sholat itu dicap orang tidak punya agama. Wah, ateis berarti. Iya. Ini perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an secara mauquf. Ya. Kita lanjutkan dalil yang nomor 9. Tolong dibuka Sahih Targhib wa Tarhib 578. 578. Ayo. Sahih Targhib wa Tarhib. Oh itu panjang itu ya, panjang itu. Panjang sekali. Kita carikan saja Bapak Ibu sekalian yang lain. Yang nomor 9 ini, kita tutup sampai 9 saja. Dalil riwayat Imam Ahmad. Nah kitabnya tidak ada. Riwayat Imam Ahmad. Baik, kita dengarkan ini. Nomornya dalam Musnad Imam Ahmad, nomornya 6288. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah mendownload hadis, ensiklopedia hadis, maka tinggal dicari saja Bapak Ibu sekalian, tulis saja ketik nomornya 6288. Cari hadisnya Imam Ahmad. Nah ini Musnad Ahmad, klik masuk di sini, maka ketemu di sini. Nah, ini hadisnya. Nah, ini berikut terjemahannya. Baik. Kita lihat nih,
Hadisnya ya, 6288. Saya bacakan. Dari Abdullah bin Amru. Antum aja yang baca deh, antum aja. Biar tambah seru gitu loh ya maksudnya. Ini dari Abdullah bin Amru. Ya, silakan. Jangan buka yang lain ya. Ya. Baik, kita dengarkan ya. Riwayat Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad nomor 6288. Ayo dibaca, ya akhi. Dari Abdullah bin Amru, Nabi SAW bersabda, Isinya mas, silakan. bahwasanya suatu hari beliau pernah menyebutkan mengenai sholat seraya bersabda, Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sholat? Silakan. barang siapa yang menjaga, Siapa yang menjaga sholat, 5 waktunya dijaga, maka ia akan mempunyai cahaya, ia akan punya cahaya. Terus, bukti dan Terus? keselamatan kelak di hari kiamat. terus kemudian. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, Nah ini saya bacakan. Wa man lam yuhafid ala salati, lam yakun lahu nurun. Silakan. maka ia tidak mempunyai cahaya. Wala burhanun, Dan bukti wala najatun. dan keselamatan pada hari kiamat. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun. Silakan. Dan ia akan tinggal bersama Qarun, Wa Fir'aun, Fir'aun, wa Haman, Haman, wa Ubay bin Khalaf. dan Ubay bin Khalaf. Orang tidak sholat, ketemu 4 pentolan kafir. 4 tokoh kekafiran di dalam neraka. Level nerakanya sama dengan 4 orang ini. Jazakallah khair. Orang tidak sholat itu bersama Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Lu siapa ini? Qarun simbol kekayaan. Fir'aun simbol kekuasaan. Haman perdana menterinya Fir'aun. Simbol yaitu orang yang taat kepada pemimpin yang yaitu Fir'aun. Dalam ini menjalankan tugas-tugas dari Fir'aun. Sedangkan Ubay bin Khalaf adalah orang yang hidup di zaman Nabi, saudagar kaya raya, tapi dia tidak mau mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Terus kaitannya sama orang meninggalkan sholat itu loh, apa? Katanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan, siapa saja orang yang meninggalkan sholat karena disibukkan dengan mencari harta, maka ketemu sama Qarun. Qarun itu misananya Nabi Musa alaihissalam. Anak pamannya Nabi Musa. Jadi ayahnya Nabi Musa dengan ayahnya Qarun satu saudara. Makanya misanan sepupu Qarun. Siapa yang meninggalkan sholat itu gara-gara disibukkan cari harta. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Banting apa ini? Banting keringat peras tulang sekalian, sekalian ya, diwali aja ya. Seperti itu. Sudah, time is money, waktu itu uang, terus nyambut gawe terus. Waktunya azan terus, ketemunya Qarun di dalam neraka. 2, siapa saja orang yang meninggalkan sholat karena disibukkan dengan kekuasaan, ketemu Fir'aun. Yang ketiga, siapa saja yang meninggalkan sholat, tidak sholat karena pekerjaan tugas-tugas. Ya laptop jalan terus, rapat, waktunya adzan tetap jalan terus. Maka ketemu dengan Haman, Perdana Menterinya Fir'aun. Yang terakhir, siapa saja orang yang meninggalkan sholat karena disibukkan dengan perdagangan, perniagaan, jual beli. Maka dia ketemu di neraka dengan Ubay bin Khalaf. Na'udzubillah min dzalik. Saya tanya kepada antum, saya tanya, jujur loh ya, jangan ada dusta di antara kita ya, jujur. Panjenengan punya toko, mulai pagi sampai kira-kira jam 11 siang, gak ada pembeli. Misalnya ini tokonya toko bahan bangunan, misalnya. Ternyata jam 11 persis, kira-kira ya 10 menit menjelang zuhur, datang 10 orang pembeli. Itu kalau mau dirupiahkan nominalnya
kurang lebih sekitar 15 sampai 20 juta. Saya tanya, ini tetap terus dilayani atau toko ditutup menuju masjid? Ayo, jujur. Ya, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu tahu Saudi? Ya, Bapak Ibu sekalian, Indonesia lebih makmur ketimbang Saudi. Kita kalau terbang di atas Indonesia, naik pesawat, itu kita lihat di bawah hijau ranau, ya. Tanahnya subur, apa yang tidak punya Indonesia? Semuanya punya. Tambangnya, nikelnya, batu baranya, emasnya. Sampai-sampai ada istilah kayu ditancapkan jadi pohon. Saking suburnya tanah Indonesia ini. Beda dengan Saudi. Kita kalau naik pesawat, kita lihat ke bawah, coklat semua, padang pasir. Bahkan ada istilah pohon ditancap jadi kayu. Kebalikannya, karena kering, panas, tapi negerinya barokah. Apa yang dipunya sama Saudi? Hanya minyak sama visa haji umroh. Tapi apa ini makmur, barokah. Bahkan panjenengan kalau sudah sampai di Jeddah atau di Bandara Madinah, itu ketemu sama petugasnya, petugas imigrasi. Nggak kayak petugas imigrasi di negeri kita. Kalau di negeri kita, Masya Allah, iya, betul-betul sesuai dengan job desk. Iya, tegas orangnya, itu betul-betul. Di sana enggak, itu meriksa itu sambil ngopi. Antrian panjang, makanya orang antri sampai 3 jam, 4 jam berdiri. Itu kata, sabar, 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 Indonesia, sabar, sabar. Ngopi, dijak ngobrol. Kerjanya ngawur, ngawur kerjanya ini. Ngawur, asal-asalan. Begitu dekati kira-kira 10 menit, ditutup sama dia. Tutup. Sali. Sholat, lu, kok gini? Ya, saya ngantarkan jamaah, dia minta diantarkan suami istri. Jadi dia kesulitan tawar-menawar dalam bahasa Arab. Dia kepingin beli emas, saya antarkan. Kira-kira itu sudah cocok emasnya, harga sudah deal, sudah tawar-menawar sudah deal, tinggal emas dikeluarkan, lalu uang juga sama jamaah saya dikeluarkan, kurang lebih sekitar totalnya hampir 25 juta uangnya itu. Kalau dirupiahkan, 25 juta. Tinggal pihak tokonya itu nulis keterangan di surat, kan mesti ada keterangannya. Emas ini dari Dubai atau Abu Dhabi atau Saudi, ada model-modelnya sendiri ada. Mau nulis, itu dilihat jam 10 menit mau menjelang adzan di Masjid Nabawi. Itu kemudian uang dikembalikan ke kita. Kembalikan, emasnya dimasukkan ke etalase, ukrus, sali. Lampu dimatikan, rolling door ditutup, ditinggal sholat. Itu kalau kita diteruskan apa enggak ini? 25 juta loh ini, di depan mata. 10 menit mau sholat, makanya negerinya makmur, berkah. Iya. Bapak Ibu sekalian, perjalanan Madinah ke Mekah naik bis, tiba-tiba langsung nyisir, kan di sana kan setir kiri, nyisirnya ke kanan, nyisirnya seret. Katanya jamaah saya, Pak Ustadz tolong dilihat, mungkin itu bisnya bermasalah, mungkin bannya. Kok kita minggir Pak Ustadz? Baik-baik. Saya lihat sopirnya, loh iya kau nak sopirnya. Saya turun ke bawah, ternyata sholat, menghamparkan sajadah. Saya langsung naik bis. Bapak Ibu sekalian, coba lihat ke bawah, coba ditengok. Iya, apa yang dilakukan oleh supir kita? Dilihat. Ya Allah, sholat, gak ono di Indonesia supir koyo ngene Pak Ustaz. Iya, loh, coba sholat. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya negerinya makmur. Kita juga pengen yang seperti ini. Perhatikan masalah sholat. Kita kembali ya, makanya orang ninggalkan sholat, ancamannya ketemu siapa saja tadi? Korun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Coba, ya baik. Sekarang kita masuk pada penjelasannya. Penjelasan dari dalil-dalil yang sudah kami sampaikan. Apa itu? Satu, penjelasannya. Yang pertama ini, ya, yang pertama, penjelasan yang pertama, hanya 5 orang saja,
Hanya 5 orang saja yang tidak diwajibkan untuk sholat. Tidak wajib sholat. 5 orang saja. Hanya 5. 5 orang ini tidak wajib sholat. Kalau tidak sholat tidak apa-apa, tidak dosa. 5 orang ini. Hanya 5. Yang tidak wajib sholat. Hanya 5. 1. Orang kafir. Jelas. Orang kafir. Nggak wajib sholat. Nggak ada perintah sholat. Yang kedua. Wanita yang haid. Yarhamukallah. Wanita yang haid. Nggak wajib sholat. Yang ketiga. Wanita nifas. Setelah melahirkan, gak wajib sholat. Yang nomor 4, anak kecil yang belum balik, gak wajib sholat. Gak wajib sholat. Baik, tapi kalau kita ajarkan sholat mulai dini, itu benar. Cuman belum ada beban kewajiban sholat. Sehingga kalau dia sering kadang nggak sholat, kadang nggak sholat, itu masih belum tercatat dosa. Artinya nggak ada kewajiban. Begitu balik maka ada kewajiban. Yang kelima, orang yang hilang akal, gila. Makanya orang gila nggak sholat, nggak dosa. Iya, gila ya. Tapi bukan gila musiman loh ini, bukan loh ya. Bukan, kan ada gila musiman. Ramadan masuk, edan, gila. Iya. Idul Fitri, waras. Nah ini gila-gilaan yang kayak begini, nggak boleh. Iya. Gila, hilang akal. Termasuk orang pikun berat. Pikun berat, masuk hilang akal. Wong sama anaknya saja nggak kenal dia. Kok niki sopo? Padahal itu anaknya. Sudah makan tapi katanya belum makan. Hilang akal. Apa ini? Pikunnya pikun berat. Maka yang seperti ini tidak wajib puasa, tidak wajib sholat. Tapi kalau dia mau sholat nggak apa-apa, suruh sholat nggak apa-apa. Tapi kalau dia ninggalkan nggak dosa, nggak dosa. Berarti kalau begitu Ustadz, orang terkena stroke tetap sholat, tetap. Orang masuk ICU tetap sholat, tetap. Siapa bilang tidak boleh sholat? Harus sholat. Lalu terus gimana lawang dia di ICU? Sedangkan seluruh peralatan medis ada dimasuk ke tubuhnya. Dibilang orang mati tapi masih hidup. Karena alat rekam jantungnya masih nyala. Tit, berarti hidup. Dibilang hidup kayak orang mati. Matanya terpejam, diajak ngomong gak bisa. Terus gimana sholatnya? Anaknya yang harus membisikkan. Karena orang seperti ini hatinya masih merespon. Saya pernah menjenguk orang sakit masuk ICU, sakitnya sudah parah, di situ ada anaknya. Ada anaknya. Ketika saya masuk diizinkan sama dokternya pakai baju khusus gitu, masuk. Lalu anaknya membisikkan ke telinga orang tuanya, "Pa, Abu Aslam datang, Abu Aslam datang." Nangis. Berarti hatinya merespon. Saya bilang sama orang ini, tirukan saya Pak ya, tirukan kalimat yang saya ajarkan, tirukan. Saya yakin Anda mendengar kata-kata saya, hanya saja Anda sulit untuk mengucapkannya karena kondisi Anda gak memungkinkan. La ilaha illallah. Kalau panjenengan sudah mengucapkan itu dalam hati Anda, tolong beritahukan ke kami dengan isyarat jari, kaki atau apapun. Ternyata jarinya bergoyang. Selesai. Mas, ayahmu ini sudah mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Sudah, jangan dicecar terus. Insya Allah mudah-mudahan kita minta yang terbaik. Ternyata memang meninggal. Enggak lama setelah itu meninggal. Selesai, dia sudah mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Karep hati ada. Tetapi lisan gak mampu, mata terpejam, gak kuat. Oleh karena itu tetap ajarkan sholat. Lu caranya, sholatnya dijamak. Bukan di kosor ya, dijamak. Kecuali kalau dia ini sakitnya ke luar negeri ya jamak kosor. Sholatnya ini dijamak dan cukup dengan yaitu yang rukun-rukunnya saja, yang wajibnya Fatihah, nggak usah baca surat nggak apa-apa. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim sampai waladhdallin amin. Allahu akbar subhanarabbiyal azimi wa bihamdi. Boleh dibaca sekali, boleh 3 kali. Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu. Allahu akbar subhanarabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu akbar rabbighfir
Robbi Firli. Cari bacaan yang pendek-pendek, yang Nabi ajarkan. Seperti di bukunya Syekh Albani, Sifat Salat Nabi. Kan ada yang pendek-pendek. Robbi Firli, Allahu Akbar, berarti sujud. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Puji lebih sekali. Allahu Akbar, rakaat kedua. Nah, itu. Bisikan ke telinganya, tetap sholat. Nggak boleh ninggalkan sholat. Ya. Oleh karena itu ini yang pertama ini ya yang harus dipahami. Jadi sholat itu yang tidak wajib berapa orang tadi? 5 orang. Siapa saja tadi? Orang kafir, terus kemudian wanita haid, wanita nifas, lalu siapa lagi tadi? Anak kecil yang belum balik, dan yang kelima adalah orang yang hilang akal. Baik, makanya orang mabuk hilang akal, maka dia tidak ada kewajiban sholat. Bagaimana dia bisa sholat kalau dia hilang akal? Ya, makanya dia dosa seperti itu. Dosa karena apa? Karena dia itu hilang akalnya karena sebab yaitu minum khamr. Ya, baik, kita lanjutkan. Sekarang yang nomor 2, penjelasan nomor 2. Sholat memiliki kedudukan yang utama di dalam Islam. Sholat memiliki kedudukan yang utama di dalam Islam. Apa buktinya? Nah, tak tunjukkan ini bukti-buktinya. Buktinya ini. Bukti yang menunjukkan sholat itu memiliki kedudukan yang paling utama di dalam Islam. Buktinya, 1. Ini masih penjelasan nomor 2. Bukti yang pertama ya. Baik, nggak usah bingung ya. Penjelasan nomor 2 ya. Dan ini bukti yang pertama. Dari sholat memiliki kedudukan yang utama dalam Islam. Bukti yang pertama adalah tidak ada seorang nabi pun yang diutus oleh Allah melainkan mereka mengerjakan sholat. Tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah melainkan mereka mengerjakan sholat. Mereka disyariatkan untuk mengerjakan sholat. Semua nabi. Loh berarti kalau gitu nabi-nabi terdahulu itu ya sholat. Sholat. Mungkin tata caranya beda dengan kita. Tapi tetap sholat. Kita sehari 5 waktu. Mungkin mereka bukan 5 waktu. Mungkin juga bukan takbiratul ikram. Bukan sedekap atau apa. Nah itu ya, baik. Mana dalilnya kalau nabi-nabi itu juga sholat. Dicatat saja, nanti dibaca sendiri Bapak Ibu ya. Nanti dibaca sendiri. Di antaranya adalah yaitu surat Ibrahim ayat 37. Surat Ibrahim ayat 37. Itu berarti Nabi Ibrahim yang sholat. Ya. Terus di antara yang lain surat Maryam ayat 54 dan 55. Maryam ayat 54 dan 55. Itu yang mengerjakan sholat Nabi Ismail, putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maryam ayat 54 dan 55. Yang nomor 3 ini suratnya surat Al-Anbiya. Surat nomor 21 Al-Anbiya. Ayatnya ayat 72 dan 73. Yang sholat siapa ini Ustaz? Yang sholat ini adalah Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Itu di Al-Anbiya ayat 72 dan 73. Terakhir surat Yunus ayat 87. Yunus ayat 87. Siapa ini Nabi yang sholat? Musa dan Harun. Nabi Musa alaihissalam, Harun alaihissalam. Sholat. Jadi kalau gitu nabi-nabi terdahulu sholat. Iya, makanya sholat ini penting. Kedudukannya tinggi. Bukti yang nomor 2. Kedudukan sholat di dalam Islam. Bukti yang nomor 2. Satu-satunya ibadah yang diletakkan ranking kedua setelah seseorang itu mentauhidkan Allah, itu sholat. Saya ulang. Satu-satunya amal ibadah yang diletakkan posisi ranking kedua setelah mentauhidkan Allah, itu sholat. Panjenengan kalau lihat daftar urut rukun Islam, setelah tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ternyata rukun nomor 2 bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, sholat. Ya, makanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an itu panjenengan
di masjid ini, mohon maaf, musola ini ada enggak materi yang membahas Arba'in An-Nawawi? Ada. Ustadz yang membahas Arba'in An-Nawawi? Oh enggak ada. Enggak ada. Mungkin panjenengan mungkin di tempat lain yang pernah membahas kitab Arba'in An-Nawawi, Bapak Ibu bisa lihat Arba'in An-Nawawi hadis nomor 29. Nomor 29. Itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu itu bertanya sama Nabi, "Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke surga, menjauhkan aku dari neraka." Amalan apa itu wahai Rasulullah? Aku dijamin masuk surga, jauh dari neraka. Nabi bilang, cuma 3. Kata Nabi, 1, ta'budullaha wala tusyriku bi syai'an. Sembah Allah, jangan syirik. 2, tegakkan sholat. 3, tunaikan zakat. Tunaikan zakat. Oh maaf, Nabi melanjutkan 5. Tunaikan zakat. Terus puasa di bulan Ramadan, lalu haji. Berarti rukun Islam yang disebut oleh Nabi. Mentauhidkan Allah, sholat, zakat, puasa, haji. Itulah amalan yang mendekatkan dengan surga, menjauhkan dari api neraka. Berarti sholat disebut nomor 2 Bapak Ibu. Tuh, ya toh. Yang nomor 3, bukti yang ketiga. Bukti nomor 3, tentang kedudukan sholat di dalam Islam ini. Gak boleh kita tinggalkan. Bapak Ibu, satu-satunya amal ibadah. Satu-satunya amal ibadah yang Nabi SAW, ya, Nabi SAW ketika menerima perintahnya harus naik ke langit ke-7, hanya sholat. Hanya sholat. Sedangkan ibadah yang lain tidak perlu Nabi naik ke langit ke-7. Perintah zakat yang turun Jibril. Perintah puasa Ramadan yang turun Jibril. Perintah haji yang turun Jibril. Khusus sholat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Palestina, naik ke langit ke-7. Khusus sholat. Istimewa ini. Ibadah yang lain gak ada yang kayak gini. Yang turun Jibril, khusus sholat Nabi harus naik ke langit. Khusus sholat. Makanya jangan ditinggal. Bukti nomor berapa? 4. Bukti nomor 4, saya cukupkan sampai bukti-bukti ini aja ya. Setelah itu nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bukti nomor 4, tentang kedudukan sholat di dalam Islam. Pentingnya sholat, urgensivitas sholat. Bukti yang keempat, satu-satunya amal ibadah, cuman satu-satunya amal ibadah yang Nabi sebut saat Nabi mau meninggal, itu sholat. Nabi ketika mau meninggal, itu dikatakan dalam riwayat Ibnu Majah, Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kalimat yang Nabi ucapkan saat Nabi mau meninggal adalah as-shalah wa ma malakat aimanukum. As-shalah, as-shalah, as-shalah. Kata Ummu Salamah, sebelum Nabi wafat, Nabi mengucapkan, sholatlah, jagalah budak-budak kalian. Jangan zalim sama budak. Sholatlah, sholatlah, sholatlah. Kata Ummu Salamah, itu terus diulang-ulang, sehingga kami tidak mendengar suara beliau lagi. Alias, Nabi telah wafat. Sholat yang disebut. Nabi tidak nyebut zakat. Nabi tidak menyebut puasa Ramadan. Nabi tidak menyebut haji. Sholat yang keluar dari lisan Nabi sebelum wafat. Istimewa ibadah ini. Iya, istimewa. Jangan ditinggal. Dosa besar. Bukti kelima. Bukti kelima. Tentang kedudukan sholat di dalam Islam ini. Bukti yang kelima adalah bahwasannya satu-satunya ibadah yang pelakunya jika tidak mengerjakan harus dipukul, ya cuman sholat. Saya ulang, satu-satunya ibadah yang pelakunya jika tidak mengerjakannya maka harus dipukul, ya hanya sholat. Dalilnya mana? Dalilnya hadis Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, murus sabiyya bis shalah
idza balagha sab'a sinin wa idza balagha asyra sinin fadribuhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepada anakmu untuk mengerjakan salat apabila umurnya sudah 7 tahun. Apabila umur 10 tahun dia tidak salat, maka pukullah anak itu. Tuh, coba, pukullah anak itu karena meninggalkan salat. Bapak Ibu mohon maaf ya, anak usia SMP, kelas 3 SMP, itu sudah balik, umur 15-16 tahun itu. Paling tidak, ya anak SMP lah, SMP kelas 3, 15 tahun, itu sudah balik itu. Ternyata dia tidak puasa Ramadan, tidak ada di dalam Islam, anak itu harus dipukul, nggak ada. Orang kaya raya, hartanya banyak, tidak zakat, tidak pergi haji. Tidak ada di dalam Islam, orang itu harus dipukul. Tapi anak umur 10 tidak sholat, pukul. Cuman sholat tok, hanya sholat. Perintahnya suruh mukul. Dan itu pun ada syaratnya. Memukul anak itu, letaknya kata para alim ulama, pinggul ke bawah di 3 tempat. Mukul anak itu pinggul ke bawah 3 tempat. 1, maaf, pantatnya. 2, betisnya. 3, telapak kakinya. Itu pun dikasih syarat. Pemukulan yang tidak menimbulkan bekas dan tidak menimbulkan rasa sakit. Nggak boleh. Lah terus mukul gimana itu? Ya nggak sakit, nggak menimbulkan bekas. Iya, ya kayak gemes gitu loh. Kayak gitu. Makanya kalau ada orang tua marah sama anaknya, lalu nyentil telinga anak, kau nakal ya, tas, haram. Nggak boleh. Jewer telinga anak. Kon bedik ya, oh, nggak boleh. Apalagi sampai mencubit dadanya. Seorang guru mencubit murid, nggak boleh. Mukul itu pinggul ke bawah, itu syaratnya itu. Termasuk istri nusyush, istri durhaka, itu di surat An-Nisa kan boleh dipukul. Ketika dia sudah dikasih pelajaran, pisah tempat tidur, tetap satu rumah tapi beda tempat tidur. Mungkin istrinya ya di kamar depan, suaminya tidur di dapur. Loh kok enak? Ya, ya. Jadi pindah tempat tidur. Jadi artinya dalam hal ini diboikot, ya. Tidak diajak bicara atau misalnya pisah tempat tidur dan seterusnya, tapi tetap satu rumah. Itu kalau tetap dia durhaka, maka suami itu boleh mukul. Itu di surat An-Nisa. Mukulnya yaitu tadi, tidak menimbulkan bekas dan rasa sakit. Itu pun tempatnya di 3 tempat. Maaf, bagian belakangnya, betisnya, atau telapak kakinya. Itu. Ya, jadi nggak boleh mukul itu pinggul. Ini nggak mukul anak pakai sapu lidi. Iya, penebah itu ya, gebras itu. Digebras, nggak boleh. Sampai merah. Ya, nggak boleh. Haram hukumnya. Ya, baik, kita lanjutkan. Yang nomor berapa ini? 6. Yang ke-6. Ya. Yang ke-6, sebentar lagi kita tuntaskan. Yang ke-6, kedudukan sholat di dalam Islam. Yang ke-6 adalah satu-satunya amal ibadah ya, di dalam Islam yang digandengkan dengan amalan-amalan yang lain. Hanya sholat. Dan tadi sudah kami sampaikan. Nggak perlu saya ulang lagi. Saya tutup sampai nomor 8 saja. Satu-satunya ibadah di dalam Islam yang digandengkan dengan ibadah yang lain, ya cuman sholat. Sholat gandengan sama zakat, sholat gandengan dengan sabar, sholat gandengan dengan pelaksanaan Idul Kurban. Ini gandengan. Ya. Dijadikan barometer. Terakhir, nomor 8, penutup. Saya tutup sampai 8 saja. Saya tutup sampai 8. Ternyata Bapak Ibu, yang nomor 8 ini adalah, ya, yang nomor 8, nomor apa? Oh 7, loh 7 apa 8? Yang nomor 6 berarti berapa tadi nomor 6? Menggandeng, iya. Sholat itu digandengkan dengan ibadah yang lain. Itu nomor berapa itu? 6, oh iya. Nomor 7 berarti sekarang ya. Nomor 7. Yang ke-7 adalah
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mengabarkan. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan penghuni-penghuni Firdaus, orang yang layak memasuki Firdaus adalah orang yang sholat. Sholat itu disebut 2 kali di dalam Al-Quran sebagai bentuk penduduk Firdaus. Loh Ustaz, Firdaus itu surga. Firdaus itu Bapak Ibu bukan nama surga, tetapi nama bagian tempat tertinggi di dalam surga. Firdaus itu. Dalilnya itu ada di dalam hadis Tirmidzi. Kitabnya ada di sana, tapi nggak apa-apa. Kita bacakan aja. Nomornya Bapak Ibu sekalian, nomor 2531. Nomor 2531, Tirmidzi 2531, Tirmidzi. Nah ini, saya bacakan. Ya, saya bacakan. Saya ulang tadi, yang ke-7 tadi, Allah mengabarkan kepada kita, penghuni Firdaus adalah orang yang mengerjakan sholat. Apa Firdaus itu? Kita dengarkan Tirmidzi 2531 nomornya. Dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannati mi'atu darajatin, di dalam surga terdapat 100 tingkat. Surga itu punya 100 level, 100 tingkat. Terus, ma baina kulli darajataini kama bainal ardi was sama. Jarak antara 2 tingkatnya, tingkatan yang bawah dengan atasnya, seperti antara bumi dengan langit. Itu tingkatan 1. Naik ke tingkatan berikutnya, bumi dengan langit. Tingkatan berikutnya, bumi dengan, ini 100 tingkat ini. Itu baru 1 surga. Sedangkan surga itu, nama surga ada 9. Ada Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, ada Darussalam, ada Maq'adus Sidq, ada Qodamas Sidq, ada lagi yaitu Darul Muqamah. Ada 9 nama surga itu. Tiap surga 100 level. 1 level ke level berikutnya, bumi dengan langit. Masya Allah, kekuasaannya Allah. Kita lanjut, belum kelar. Terus kata Nabi berikutnya, wal firdausu, nah ini, wal firdausu a'laha darajatan. Firdaus adalah letak tertinggi yang ada di surga. Nama tempat tertinggi, paling level tinggi ini, di surga. Minha, ya, wa minha tufajjaru anharul jannatil arba'ah. Di dalam Firdaus terdapat 4 sungai yang airnya mengalir ke surga yang ada di bawahnya. Dalam riwayat yang lain, 4 sungai itu, 1 sungai madu, sungai susu, sungai khomer, sungai air. Yang ngalirnya itu ke surga-surga level-level di bawahnya. Sumbernya itu di Firdaus. Masya Allah. Terus, belum kelar ini. Kata Nabi berikutnya, wa min fauqiha yakunul arsyu. Di atasnya Firdaus itu arsnya Allah. Jadi Firdaus ini posisinya persis di bawah arsnya Allah. Atapnya Firdaus itu langsung arsnya Allah. Ini level paling tinggi sudah. Terus Nabi menutup, faida sa'altumullaha fasaluhul Firdaus. Kalau kalian memohon, mintalah Firdaus. Minta yang tertinggi. Itu berarti Nabi ngajari kita itu optimis, ya, jangan pesimis. Sebab ada orang itu, wis gak usah muluk-muluk Ustaz, ya, di emperannya surga aja sudah alhamdulillah Ustaz, ya. Jangan, minta itu sekalian, yang tertinggi, Bapak Ibu. Nah, salah satunya adalah ya ini Firdaus. Lah itu di mana dalilnya? Orang sholat itu ada di Firdaus. Penghuni Firdaus itu orang yang sholat. Dalilnya nanti tolong dibaca sendiri saja. Surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Loh, salat yang khusyuk. Terus kemudian ayat yang terakhir, penutup itu, orang-orang yang menjaga salat 5 waktunya. Yang
awal orang yang khusus sholatnya, yang akhir yang menjaga sholat 5 waktunya. Lah terus yang lainnya sisa 4. Jadi penghuni Firdaus itu ada 6 orang toh, 6 orang. Nomor 1 orang yang sholat khusyuk. Nomor 2, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang menjauhkan diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Yang nomor 3, orang yang menunaikan zakat. Yang nomor 4 adalah orang yang menjaga kemaluannya, tidak berzina. Yang nomor 5, orang yang menjaga amanah. Terakhir nomor 6, orang yang menjaga sholatnya. Sholat di awal, sholat di akhir. Tuh, coba. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasannya kedudukan sholat sangatlah tinggi di dalam Islam. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah penjelasan yang lain saya sampaikan nanti pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Ya, saya tidak buka tanya jawab dulu selain waktunya dan juga materinya belum kelar, belum selesai. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita dan anak keturunan kita sebagai orang-orang yang ahli sholat. Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam mentaati Allah sampai ajal menjemput kita. Semoga Allah mewafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah menerima dan meridhoi amal ibadah kita. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.